Oke, udah. Oke, makasih. Kita mulai ya Pak Gunawan untuk kelompok 3 nomor 1 ya. Oke, Pak. Guru-guru agama termasuk guru madrasah itu sering bersentuhan dengan masyarakat ya. Ya, Dia Pak. dipercaya ketua masjid, ketua musola, gitu, ketua langgar dan lain-lain, atau MDTA di kampung atau majelis taklim gitu ya. Jadi Iya, Pak. guru-guru madrasah harus menguasai kepemimpinan juga gitu ya. Karena sering dipercaya di masyarakat sebagai leader ya, Iya, Pak. sebagai leader itu. Iya. Sekarang Pak Gunawan selain guru sebagai apa dipercaya di masyarakat? Saya sebelumnya saya mengajar TPA, Bapak. Kemudian juga di masyarakat sering menjadi panitia zakat fitrah. Ya, Kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid seperti mengisi khutbah Jum'ah. Kemudian ketika di hmm, bulan Ramadan menjadi panitia pelaksanaan penyelenggaraan sholat taraweh, dan juga ya. ketika di hari Idul Fitri menjadi panitia dalam mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oke, nah itu yang dimaksud tadi ya. Jadi nanti Pak Gunawan jangan sampai tidak tahu kompetensi guru gitu ya. Sudah Gih, ada undang-undang guru dan dosen nomor 14 2005. Nggak tahu apa ada kabarnya tahun ini mau digabung saja ke Ombudsman Law gitu ya. Artinya nanti undang-undang guru, undang-undang sistem pendidikan, undang-undang perguruan tinggi itu menjadi satu undang-undang gitu ya. Nah, tapi paling tidak guru harus tahu tentang kompetensinya ya. gih. Maksudnya kompetensi itu apa? Kompetensi itu berarti pengetahuan atau pengalaman yang harus dimiliki oleh seorang guru, Pak. Ya, jadi kompetensi itu kemampuan ya. Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, oke lah kita balik ke kemampuan pedagogik gitu ya, atau kompetensi pedagogik gitu ya. Kompetensi pedagogik itu salah satunya bagiannya itu adalah tentang memahami tentang landasan-landasan pendidikan gitu ya. Nah, kalau dalam Islam landasan pendidikan itu ya Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma, ya, itu menjadi landasan pendidikan gitu di dalam Islam gitu ya. Tapi kalau di Indonesia apa? Landasannya Undang-Undang Dasar, Pak. Apalagi? Kemudian ada peraturan dari menteri, Hmm. itu kemudian ada juga ya kebanyakan Undang-Undang Dasar dan juga peraturan dari kementerian seperti itu, Pak. Ya, yang jelas tuh kalau di Indonesia Undang-Undang 45, Ya, Pancasila, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional gitu. ya, Nanti ada KMA atau peraturan presiden dan lain-lain gitu ya. ya, Pak. Itu kalau di Indonesia itu ya. Nah, tapi pendidikan di Indonesia itu landasan harus berlandaskan psikologis juga gitu ya. Maksudnya apa bahwa pendidikan itu harus berlandaskan psikologi? Artinya harus berdasarkan tentang pola berpikir, kemudian juga terkait juga dengan SDM, Pak, kemampuan dari seorang untuk dalam memahami suatu. Guru itu kalau mau mengajarkan harus menyiapkan perangkat. Apa saja perangkat yang disiapkan? Perangkat yang dipersiapkan yang jelas untuk RPP itu rencana dalam pembelajaran harus dipersiapkan. Kemudian juga LKPD sebagai dasar untuk melakukan penilaian kepada peserta didik. Kemudian juga mempersiapkan juga evaluasi sebagai pegangan guru untuk mengetahui sebagaimana di mana peserta didik itu dapat memahami materi yang kita sampaikan gitu melalui ujian. Kalau di LKPD itu apa saja yang harus ada? Di LKPD yang harus dipersiapkan itu ada KD sebagai acuan untuk diturunkan ke indikator. Dari indikator kemudian nanti ada tujuan. Setelah ada tujuan kemudian perangkat yang kita gunakan itu nanti
seperti apa, kemudian tes atau bentuk soal yang kita gunakan yang mengacu kepada soal-soal yang hot gitu Pak. Soalnya dalam bentuk apa Pak Gunawan siapkan? Saya ada soal dalam bentuk pilihan ganda itu, Apalagi? kemudian ada juga soal jawab singkat atau uraian seperti itu Pak. Oke, kalau untuk penilaian sikap spiritual sama sikap sosial menggunakan apa? Biasanya dengan sikap peserta didik dilaksanakan untuk suruh berdoa, kemudian dari doa itu kita bisa mengambil sikap spiritual, kemudian untuk sikap sosialnya, contohnya ada kepedulian, contohnya ketika ada teman yang tidak membawa pulpen atau mungkin tidak membawa penggaris bisa bertukar atau saling meminjamkan itu, jadi ada sikap sosial di situ Pak. Oke, dari ini ada berapa link ya? Ya. Kira-kira yang Pak Gunawan buat yang mana ini? Ini yang gambar atau video multimedia Pak, yang TMM. Ini? Iya Pak. Coba kita buka. Terlalu pelan suaranya ya. Padahal udah full ya. Udah terlalu peran tuh. Iya, pelan ini suaranya. Oh gitu. Padahal udah full itu Pak. Atau mungkin di bagian YouTube Bapak mungkin kurang dikeraskan lagi nih. Udah ini, udah fullnya. Oh. Nah, tapi jangan lupa ini, semua nanti video yang dibikin itu jangan lupa identitasnya. Identitas itu Gunawan SPDI, mahasiswa PPG, LPTK, Yayan Bukit Tinggi. Semua produk PPG harus dibikin mahasiswa PPG ya. Kan posisinya sekarang bukan sebagai guru mapel fikih. Oh gitu, nggih Pak. Nggih. Nah, posisinya Pak Gunawan sekarang sebagai mahasiswa PPG. PPG, LPTK yang Bukit Tinggi ya. Jadi nanti coba diedit lagi ya. Nggih Pak, nggih. Karena begini, kenapa disuruh begitu? Nanti panitia nasional itu bisa mencek produk-produk dari mahasiswa PPG. Itu cara menceknya. Oh Produk nggih. itu gampang dicek ketika ditambah identitas mahasiswa PPG, LPTK yang Bukit Tinggi gitu ya. Nggih Pak, nggih, siap. Jadi ini kita sambil membantu panitia nasional juga gitu ya. Nggih Pak. Kesuksesan penelitian nasional juga dilihat dari produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa PPG. Salah satunya adalah ini sumber bahan ajar yang diupload ke YouTube ini ya. Nggih Pak. Oke, ya saran saya ini kalau kelihatannya masih perlu ada ekspresi dan suara ya, intonasi tinggi ya. Nanti Nggih. untuk benar-benar nanti disiapkan untuk video ukin ya dari RPP, dari video sumber belajar itu ya. Nggih Pak. Lalu ada jurnal. Ada Pak, ada jurnal Pak. Kira-kira jurnal tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa ya? Agak lupa Bapak, maaf. Ya, tapi saran saya ini jangan ambil yang blok-blok ya. Sumbernya blok ya. Oh gitu. Karena mungkin agak sulit dipertanggungjawabkan gitu ya. Nggih Pak. Kalau yang jadi blok ya. Nggih. Misalnya medianeliti.com gitu ya. Ini kan blok ya. Oh nggih. Jadi mungkin nanti yang lebih agak kuat itu ambil di jurnal ya. Nggih Pak. Di jurnal. Oke, lalu apa unsur literasinya ini dalam pembelajaran yang disiapkan di RPP Zakat Fitrah ini? Ya, literasi yang pertama siswa itu membaca buku dari Kemenak terkait dengan pegangan siswa, kemudian
Guru juga membawa buku pegangan. Setelah itu diputarkan video. Kemudian video ada dua Bapak, yang satu video dari saya, kemudian yang satu saya ambil dari YouTube, kemudian yang satunya lagi terkait jurnal gitu yang menjadi literasi dalam RPP saya Bapak. Kalau critical thinking-nya? Critical thinking-nya siswa itu nanti dibuat menjadi beberapa kelompok. Kemudian karena model pembelajaran yang saya terapkan itu jigsaw, cooperative learning, jadi ada kelompok asal, kemudian dari kelompok asal itu melihat atau mengamati video yang saya putarkan, kemudian dari situ siswa nanti mengambil kesimpulan dari video yang saya ambil dari kelompok asal, kemudian berkumpul menjadi satu di kelompok ahli. Dari situ nanti saling berdiskusi, bertukar pemahaman terkait dengan materi-materi yang saya sampaikan. Kemudian setelah itu nanti kembali lagi ke kelompok asal, kemudian mempresentasikan hasil kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan. Seperti itu, Bapak. Oke, apa kasus-kasus atau masalah-masalah yang harus dianalisis oleh siswa di dalam rancangan pembelajarannya Pak Gunawan? Ya, yang pertama terkait dengan pengertian. Jadi siswa mengupas tuntas terkait dengan pengertian zakat fitrah, pengertian dari zakat sendiri apa, kemudian fitrah sendiri itu apa, kemudian selanjutnya tentang dalil hukum yang mendasari tentang zakat fitrah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 277, kemudian tentang waktu pembayaran zakat fitrah, yaitu ada waktu mubah, ada waktu haram, ada waktu sunnah, dan seterusnya. Kemudian tata cara dalam pelaksanaan pembayaran zakat fitrah. Seperti itu, Bapak. Coba dibaca ayat Al-Baqarah ayat 177 itu dengan irama yang bagus Pak Gunawan. Baik, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakat lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Oke, coba ditulis ayat itu di kertas, nanti ditengokkan ke saya. Oh, siap, Bapak. Ya, ditulis tangan ya. Oke.
Bapak. Coba dihadapkan ke kamera. Oke, Kelihatan, Bapak. jangan digoyang tangannya. Oke, udah. Ya udah, cukup ya, Pak Gunawan ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.